Halo guys, balik lagi di channel gue Henry GV. Kali ini kita akan lanjut trading crypto di aplikasi Binance. Di sini kita cari market yang benar-benar kuat naik ya, atau kuat turun. Nah, di sini kalau gue lihat di Bitcoin ini marketnya kurang ya, meskipun kita lihat trennya naik ke atas, tapi teknikalnya atau sinyal kenaikannya itu nggak ada sama sekali. Lihat ya, kita lihat di time frame lebih besar tuh. Ini malah makin gak jelas. Tuh, malah dia ternyata ini udah di harga tertingginya. Jadi mau open posisi buy pun udah telat dan mau open posisi sell pun marketnya lagi naik. Yang ada malah kita minus. Resikonya lebih besar meskipun ada kemungkinan untuk profit. Coba kita lihat di Ethereum nih. Tadi gue lihat di Ethereum sih bagus. Ya, anomali jaringan. Oke. Kita cek nih. Ini agak lemot sedikit guys. Di Ethereum tadi gue lihat marketnya lagi naik. Nah, kita lihat di time frame lebih besar. Oke itu gue sebelumnya pernah beli juga di sini. Tuh, ini lagi turun. Di 4 jamnya lagi turun. Dan di satu harinya lagi mau naik ya. Udah ada di harga terendahnya. Oke. Gua akan open posisi buy di sini. Oke, gua akan open posisi buy dengan 14. Ntar gue jelasin kenapa gue open posisi buy di sini. Oke, kita beli. Kita lihat posisinya di sini masih merah atau minus ya. Oke, sebelumnya kalau kalian nonton video gue tuh yang minggu lalu ya, gue juga di ETH, tapi di ETH saat itu kan market lagi jelek. Nah, kalau ini masih mendingan, tapi gue nggak akan sampai 4 jaman ya. Ya maksimal sih 1 jam, 2 jam gitu. Maksudnya nih 4 jam ini kenapa gue nggak? Lihat nih, di sini itu malah marketnya berbeda sendiri ya. Dari 1 jam nih, oke lemot jadi guys jaringannya nih, ntar ya. Biasa jaringannya padahal wifi nih. Oke, kita refresh dulu ya. Nah, dan nih perbedaannya nih, nah lihat nih. Ini di 4 jamnya penurunan, kalian lihat sendiri ke bawah tuh ya. Dan gue malah milih open posisi buy. Berarti berlawanan ya arahnya. Tapi di sini ini yang candle merah ini udah di udah terletak di harga dasar ya atau supportnya posisi buy. Tapi gue nggak bisa lama-lama. Takut ya ketika udah nyampe sini dia bakal ke bawah lagi. Ya mungkin aja nanti bakalan ke bawah nih bisa jadi candle hijau ini. Berarti untuk lo apa namanya tag atau stop lossnya setelah lewatin ini support gue akan langsung tutup meskipun rugi ya. Kita lihat di satu harinya, ya di satu harinya bagus nggak ya? Oke bentar ya guys ya, sinyal tumben nggak lemot, biasanya nggak lemot guys, tumben nih kalau udah pakai wifi nih. Permintaan habis. Oke kita lihat, nah di satu harinya nih tuh lihat ya bagus ya di sini ya, udah memang benar-benar di harga terendahnya. Oke kita baca di awal dari 1 jam aja. Nah dari 1 jam ini kalau kita cek, kalau kalian lihat ini marketnya awalnya emang lagi penurunan kuat ke bawah, cuman di sini ngebentuk pola baru. Pola barunya ini kayak mau naik tapi belum terlalu kelihatan naik banget karena EMA-nya atau moving average-nya terletak di atas candle ya. Mungkin kalau dia ada di bawah candle baru dia searah naik ke atas, tapi setiap dia menyentuh support, lihat deh. Setiap dia menyentuh support ini dia kayak didorong ke atas. Nah, resistennya ini ditembus nih. Menyentuh support lagi dia ke atas, begitu pun sampai sini nih. Tuh, sampai sini. Nah, sayangnya di sini muncul candle doji merah. Nah, kalau candle doji merah ini setelahnya nih, yang candle merah ini berjalan muncul candle merah yang kuat ke bawah, fix dia bakal ke bawah. Berarti gue bakalan minus, ibaratnya gitu. Tapi kalau dia melewati support ini ya, kalau nggak bisa melewati support ini tetap dia bakal naik ke atas. Nah, paling minusnya sampai sini nih, ya. Ibarat take profitnya, bukan take profit, maksudnya stop lossnya sampai sini nih. Lewatin ini udah kita close. Ya. Lalu ini mengebentuk support juga nggak support yang kuat ya, bukan sinyal kenaikan kuat, tapi ini bisa dibilang tetap support, masih ada dorongan lah. Buktinya nih candle merah ini yang tadinya turun ke bawah langsung didorong ke atas. Oke, itu di 1 jamnya. Untuk take profit sendiri kalian bisa tentukan di sini nih. Tapi kalau gue lihat dulu, kalau profitnya lumayan, untungnya lumayan, baru gue close. Nggak akan nunggu sampai sini juga. Kalau profitnya udah lumayan, udah mencapai target
trading per jam kita, ya kan? Oke, kita lihat di sini. Ntar bisa. Nah, di sininya yang tadi gue bilang ini kuat tuh penurunan, jadi gue pastiin gak akan lama-lama open posisi di sampai 4 jam atau berjam-jam, meskipun dia bakalan naik ke atas karena di satu harinya pun mengikuti trennya naik ke atas. Tapi kan gue nggak suka tradingnya lama-lama karena takutnya nanti minusnya agak besar, maksudnya minus sementara ya, takutnya kena margin call aja. Nah di sini ini marketnya sama nih. Nah ini satu hari sama 1 jam nih searah nih marketnya nih. Polanya ya, bukan arahnya. Arahnya emang ke bawah, tapi polanya ini ngebentuk pola gunung. Tuh, kalian lihat sendiri. Kita lihat udah profit belum nih? Oke, mungkin nanti. Oke, udah profit sebesar sekitar 1,53% ya. Kita trading di ETH atau di Ethereum USDT itu lumayan. Tapi belum sampai besar ya. Ini udah 2% ya. Jadi kalau nyari 2%, 5% dalam waktu beberapa menit di kripto itu gampang ya. Sangat mudah. Cuman kan modalnya juga agak lebih besar kalau kalian mau ibaratnya mau profit sekitar 2%, 3%, tapi kalau ditotalin dengan modal itu keuntungannya jumlahnya ya dirupiahkan itu besar ya, modal harus di-in. Nah, mudah-mudahan aja ya. Setelah doji merah ini muncul candle hijau, tapi informasinya yang kuat. Jadi dia bakalan naik ke atas. Ya meskipun nggak kuat, yang penting ininya warnanya hijau. Ya, bodenya warnanya hijau baru enak. Oke, sepertinya gue akan lanjut nanti ketika dia emang udah sampai apa namanya, sudah mencapai target profitnya. Ini masih kurang menurut gue. Jadi gue akan lanjut nanti. Gue skip ya karena gue mau lanjut trading saham sama forex. Oke. Nanti kalau dia udah profit kita lanjut lagi baca marketnya dan serta lihat hasilnya berapa nih. Akhirnya kita udah profit juga guys ya, sebesar 26% dalam beberapa jam. Bayangin kalau kita trading saham mungkin butuh waktu yang lama, tapi kalau kripto sangat gampang dapetin sekitar di atas 20%, 50%. Oke, lihat tuh udah 27% terus naik. Ini sebenarnya bisa lebih naik lagi, cuman gua close aja karena nanti deh gua kasih tahu alasannya deh. Kita sembari baca marketnya ya, langsung ke marketnya aja. Di sini marketnya di time frame 1 jamnya, lihat ya. Makanya gue close karena udah menyentuh harga tertingginya resisten area. Jadi gue nggak bisa terus-terusan kayak tahan atau hold. Apalagi di sini kan marketnya grafiknya lebih menunjukkan ke bawah dibandingkan ke atas ya. Nah kecuali kalau nanti dia ke bawah lagi nih, udah menyentuh support lagi, gue akan open posisi buy lagi. Kayak gitu guys caranya, gampang kan? Di time frame panjang gimana sih Hen? Nah sama, di time frame panjang juga sama kayak 1 jam. Ini udah di harga tertingginya. Pastinya dia bakalan muncul candle merah nih, yang kayak gini nih. Tuh, kalau udah mencapai harga tertinggi di atas, biasa bakal muncul candle merah. Lagi trennya market turun. Ya, grafiknya di atas. Ini sebenarnya mau ke atas sih, mau naik. Ya, kayak pembalikan sama ini juga, tapi belum kelihatan kuat gitu ya. Untuk saat ini masih bisa kayak gini, naik turun, tapi nggak terlalu tinggi, dia stabil. Sama kayak di time frame panjangnya juga stabil. Dan di satu hari gimana? Nah di satu harinya ini ternyata kalau kita lihat masih bisa naik ke atas, tetapi kalau dia melewati area ini, ya tuh ini udah menyentuh nih. Ya kalau dia udah melewati area ini, fix sih dia bakal ke atas sampai sini. Tapi itu beresiko menurut gua. Ya itu perlu kalian perlu modalnya agak yang lebih besar. Karena kenapa? Dia pasti bakal ke bawah dulu, tapi tetap area ke atas. Kayak gini. Nanti dia ke bawah, tapi nggak sampai bawah banget sampai sini, tapi tetap area ke atas. Nih, kalau kalian kayak garis miring di sini, ya dia bakal ke atas arahnya. Ya emang bener. Ya. Oke, mungkin cukup sampai sini. Jadi kalau kalian yang mau belajar trading crypto saham forex, bisa cek di playlist YouTube gua. Di situ udah ada semua cara-caranya. Dan kalau kalian yang mau belajar di grup gua juga bisa gratis ya. Di situ ada materi yang bisa kalian pelajari. Dan kalau ada pertanyaan DM IG gua atau bisa di kolom komentar video nih. Terima kasih yang udah nontonin video gua dan sampai jumpa lagi di next video.